Siapakah dari kalian yang percaya dengan klinik atau semacamnya? Menurut pemahaman saya, klinik selalu berhubungan dengan dukun. Ketika kita merujuk pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, klinik mempunyai arti kegiatan perdukunan, pengobatan dan sebagainya dengan cara yang sangat rahasia dan tidak masuk akal, tetapi dipercayai oleh banyak orang. Dukun sendiri adalah suatu nama yang pasti tidak asing lagi di telinga kita, walaupun mungkin sebagian dari kita masih awam dengan tugas-tugas mereka. Dalam Wikipedia saya menemukan beberapa macam dukun yang cukup menarik menurut saya, seperti dukun siwer yang memiliki keahlian khusus dalam mencegah suatu keadaan alam yang pada waktu tertentu tidak dikehendaki, misalnya mencegah agar hujan tidak turun pada saat diadakannya suatu acara dan lain-lain. Kemudian dukun japa yang mempunyai keahlian dalam memberikan mantra-mantra atau jampi-jampi, dan dukun wiwit yang tugasnya membantu ritual pemungutan hasil panen dan spesialis upacara ritual. Namun walaupun begitu, dunia perdukunan masih memiliki banyak pro dan kontra di masyarakat. Banyak yang percaya dan banyak yang tidak percaya. Namun yang sebaiknya harus kita percayai adalah dukun tetaplah manusia. Di sini kita tidak akan menyudutkan dukun manapun, karena seperti contoh yang disebutkan tadi, tidak semua kegiatan dukun mempunyai hal yang negatif. Namun satu kasus yang akan kita bahas kali ini adalah dukun yang paling keji yang akan membuat kita tidak menyangka bahwa seorang manusia bisa melakukan hal sebejat itu. Jenazah dua orang anak ditemukan tewas mengenaskan, bukan karena kecelakaan atau penyakit yang merenggut nyawa mereka, namun seorang pembunuh berdarah dinginlah yang dengan keji mengambil dua nyawa tidak berdosa. Para korban diketahui bernama Agnes Eng Shu Hok yang berusia 9 tahun dan Ghazali Marzuki yang berusia 10 tahun. Dengan penyelidikan yang intensif, polisi dapat menemukan para pelaku yang diketahui merupakan seorang dukun. Tidak hanya itu, motif di balik pembunuhan pun juga diketahui sangat tidak wajar. Apakah motif para pelaku dan siapakah para pelaku sebenarnya? Pada tanggal 24 Januari 1981, Agnes Eng Shu Hok yang berusia 9 tahun diketahui menghilang. Ia terakhir terlihat oleh saudara perempuannya dan temannya di gereja Toa Payoh, tempat ia menghadiri kelas agama. Naasnya keesokan harinya sekitar pukul 2 siang, jenazah Agnes ditemukan di dalam sebuah tas yang dimana posisi tas tersebut ditemukan tidak jauh dari gereja tempat Agnes terakhir terlihat. Ketika polisi datang, polisi tidak dapat menemukan bukti apapun di sekitar penemuan jenazah Agnes. Namun ketika jenazah Agnes diperiksa oleh pihak forensik kepolisian, pihak forensik menemukan penyebab kematian Agnes. Gadis malang itu telah meninggal dan sebelumnya ia juga telah mengalami. Melihat kebrutalan pembunuhan Agnes, polisi segera mengirimkan 250 anggotanya untuk menyisir daerah sekitar jenazah Agnes ditemukan. Namun polisi masih mengalami jalan buntu. Tidak lama setelah penemuan jenazah Agnes, pada tanggal 7 Februari 1981, kembali jenazah seorang anak laki-laki ditemukan. Korban diketahui bernama Ghazali bin Marzuki, berusia 10 tahun. Jenazah Ghazali ditemukan tidak jauh dari tempat Agnes ditemukan. Ghazali diketahui telah menghilang selama 1 hari. Menurut saksi mata yang adalah sepupunya saat itu, ia dan Ghazali sedang bermain dan tiba-tiba seorang wanita mendatangi Ghazali dan meminta bantuannya untuk membantunya mengambil barang di rumah tetangganya. Wanita itu terlihat pergi dengan Ghazali menggunakan taksi. Pada jenazah Ghazali, ahli forensik menemukan terdapat banyak air di paru-paru Ghazali. Namun penyebab kematian Ghazali mirip dengan Agnes, yaitu meninggal karena Namun tidak hanya itu, tim forensik juga menemukan luka pada tubuh Ghazali dan juga bekasnya serta jejak obat penenang yang terdapat dalam darahnya. Jenazah kedua bocah malang itu sama-sama ditemukan di sebuah gedung apartemen Toa Payoh. Agnes ditemukan di sekitar lift di depan blok 11, sedangkan Ghazali ditemukan di bawah sebuah pohon antara blok 11 dan 12. Namun berbeda dengan tempat penemuan jenazah Agnes, di sekitar jenazah Ghazali polisi menemukan bercak darah. Polisi pun mengikuti jejak darah tersebut yang mengarah pada sebuah apartemen di blok 12. Polisi kemudian mengetuk pintu apartemen tersebut dan menanyakan siapakah pemilik apartemen itu. Selanjutnya diketahui pemilik apartemen tersebut bernama Adrian Lim.
Ketika berbicara dengan Adrian Lim di depan pintu, polisi melihat di dalam apartemen tersebut terdapat campuran eklektik simbol agama yang berupa salib, cermin, dewa-dewa agama Hindu dan Buddha serta pisau. Adrian Lim mengaku bahwa ia tinggal di apartemen itu bersama dengan istrinya yang bernama Tan Mu Cho dan pacarnya Ho Kang Hong. Demi mencari barang bukti, polisi pun meminta izin kepada Adrian Lim untuk menggeledah apartemennya dan ia pun mengizinkan. Ketika memasuki apartemen itu, polisi menemukan bercak darah. Ketika ditanya oleh polisi, Adrian menjawab itu adalah bercak darah ayam. Namun kemudian setelah menyisir lebih dalam, polisi menemukan secari kertas yang berisi data pribadi Agnes dan Ghazali. Ketika ditanya polisi mengenai hal itu, Adrian mengatakan bahwa Ghazali datang ke apartemennya untuk mencari pengobatan kepadanya karena hidungnya yang berdarah. Ketika polisi berpaling, Adrian diam-diam mengambil rambut dari bawah karpet dan hendak membuangnya ke toilet. Namun polisi memergokinya. Mengetahui gerak-gerik yang mencurigakan dari Adrian Lim, polisi lantas meminta Adrian Lim dengan istri dan pacarnya untuk turut bersama mereka ke kantor polisi. Polisi kemudian memeriksa rambut yang akan dibuang oleh Adrian. Tim forensik pun menemukan bahwa rambut itu adalah milik Agnes. Mengetahui hal itu, polisi mencoba menekan Adrian atas pembunuhan Agnes dan Ghazali. Namun Adrian dengan lantang mengatakan bahwa ia bukan pelakunya. Polisi kemudian mencoba menggali informasi tentang Adrian Lim. Para tetangga mengatakan bahwa Adrian Lim dikenal sebagai dukun atau orang pintar. Para tetangga juga mengatakan bahwa mereka sering mengajukan komplain atas keributan pada malam hari yang dilakukan di apartemen miliknya. Hampir 2 tahun berlalu, polisi pun menemukan banyak barang bukti dan saksi-saksi yang akan segera menyikap kebiadaban Adrian Lim dan para istrinya di persidangan. Pada tanggal 28 Maret 1983, persidangan atas pembunuhan Agnes Eng Siu Hock dan Ghazali Marzuki pun dilakukan. Wakil jaksa penuntut umum Glenn Knight memanggil 58 saksi dan mengumpulkan 184 alat bukti di hadapan hakim. Dalam persidangan, sejarah yang cukup panjang tentang Adrian Lim pun terungkap. Ia lahir pada 6 Januari tahun 1942. Adrian lahir dari keluarga miskin. Ia diketahui tidak menyelesaikan sekolahnya dan keluar dari sekolah Anglo-Cina. Menurut kesaksian kakak Adrian, sewaktu kecil Adrian Lim mempunyai perangai yang kasar dan sangat mudah marah. Pada usia remaja, Adrian kemudian bekerja berbagai pekerjaan, termasuk menjadi informan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri. Pada tahun 1962, ia bergabung dengan perusahaan radio kabel Rediffusion Singapura, di mana ia bekerja selama 14 tahun. Selama 3 tahun ia memasang dan memperbaiki set Rediffusion sebagai tukang listrik sebelum dipromosikan menjadi kolektor tagihan. Pada April tahun 1967, Adrian Lim menikahi kekasih masa kecilnya dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masuk Katolik karena pernikahannya. Adrian Lim dan keluarganya tinggal di kamar sewaan sampai tahun 1970. Dengan ekonomi yang mulai membaik, Adrian kemudian membeli apartemen dengan 3 kamar tidur di kota Toa Payoh, Singapura. Adrian Lim kemudian memulai latihan paruh waktu sebagai dukun pada tahun 1973. Adrian Lim menunjukkan kekuatan spiritualnya dengan cara berdoa kepada banyak dewa-dewi. Adrian Lim menipu kliennya dengan gimmicknya yang paling efektif yang dikenal sebagai trik jarum dan telur. Dengan ini ia berhasil menipu banyak orang bahwa ia mempunyai kekuatan supernatural. Setelah menghitamkan jarum dengan jelaga dari lilin yang menyala, Adrian dengan hati-hati memasukkan jarum ke dalam telur mentah dan menutup lubang dengan bedak. Dalam ritualnya, Adrian akan memutari kliennya sambil memegang telur yang telah ia manipulasi dan kemudian sambil membacakan mantra, ia akan meminta kliennya untuk memecahkan telur tersebut. Tidak menyadari bahwa telur itu telah dimanipulasi, klien akan diyakinkan dengan melihat jarum hitam di dalam telur yang utuh yang menandakan bahwa roh jahat telah mengganggunya. Para klien Adrian berasal dari berbagai kalangan, mulai dari wanita pekerja usaha sampai nenek-nenek yang percaya akan tahayul.
mengklaim bahwa ia memiliki kekuatan supernatural untuk memecahkan masalah mereka melalui ritual. Adrian menggunakan dalih pijat untuk menyerang klien wanitanya secara ia akan membuat wanita itu melepaskan seluruh pakaiannya bersamanya dan akan tubuhnya termasuk alat dan kemudian ia akan berpura-pura kesurupan arwah dari dewa agar bisa melanjutkan aksinya untuk memperparah klien wanita yang ia kehendaki. Tidak hanya itu, perawatan Adrian Lim juga termasuk terapi kejut listrik seperti yang digunakan pada pasien gangguan jiwa. Setelah meletakkan kaki kliennya di bak air dan memasang kabel ke pelipisnya, Adrian Lim kemudian akan mengalirkan listrik ke tubuh kliennya tersebut. Guncangan itu ia yakini akan menyembuhkan sakit kepala dan mengusir roh jahat dari tubuh kliennya. Selanjutnya, Adrian Lim menggunakan kekuatan palsunya untuk mengancam dan mengintimidasi pasangan wanitanya. Para wanita yang dari awal percaya akan tahayul tentu dengan mudah dapat ia intimidasi. Berdalih dengan kekuatan spiritual palsu, ia mengendalikan para pasangannya dengan manipulasi secara mental, seperti menjauhkan dari keluarga dan membuat hilangnya rasa percaya diri. Para wanita yang ia kencani cenderung mempunyai usia yang jauh lebih muda darinya dan memiliki keluarga yang berantakan serta bukan orang berpendidikan. Adrian Lim diketahui sering memukuli pasangannya. Ia akan membantu ke dinding, menendang mereka dan menarik rambut mereka. Ia juga menyiksa mereka dengan menyetrum mereka. Tidak berhenti di situ, Adrian Lim juga memaksa pasangannya untuk kemudian mengambil uang mereka. Seperti kita ketahui, Adrian Lim waktu itu masih menikah dengan istrinya. Namun karena praktek perdukunannya itu, Adrian pun dengan mudah dapat mencari wanita lainnya sebagai selingannya. Salah satu wanita itu bernama Tan Mui Cho. Tan mempunyai masa kecil yang cukup sulit. Ibunya tidak memperdulikan dirinya. Oleh karena itu ia tinggal bersama neneknya. Namun ketika usianya 17 tahun, nenek Tan meninggal dunia. Merasa seorang diri, Tan kemudian bekerja di bar untuk mencari nafkah. Karena hidupnya yang cukup keras membuat mental Tan menjadi tidak stabil. Di usianya yang ke-20 tahun, Tan mulai merasa bahwa roh jahat telah menempel padanya. Oleh karena itu, salah satu teman Tan mengenalkannya pada Adrian Lim yang merupakan seorang dukun dan dipercaya dapat mengusir roh jahat. Disinilah Tan mulai dekat dengan Adrian Lim dan selama beberapa lama menjadi simpanannya. Hubungan Adrian dan Tan Mui Cho kemudian diketahui oleh istri Adrian. Karena merasa dikhianati, istri sah dari Adrian Lim akhirnya menceraikannya pada tahun 1976. Setelah diceraikan oleh istrinya, Adrian akhirnya menikahi Tan Mui Cho pada tahun 1977. Saat itu Adrian Lim berusia sekitar 34 tahun dan Tan berusia 22 tahun. Dalam keterangan Tan di persidangan, ia mengakui bahwa Adrian Lim menyiksanya selama pernikahan mereka. Ia juga menyuruh Tan untuk bekerja sebagai pekerja sektis. Tan yang merasa rendah diri dan tidak berharga menuruti apapun yang dikatakan oleh Adrian. Bahkan ketika suaminya itu menyuruhnya untuk mencari gadis lain untuk ia. Dalam praktek perdukunannya, Tan sering meyakinkan klien agar bersedia untuk melakukan hubungan dengan Adrian demi upaya menghilangkan roh jahat. Tidak hanya itu, Adrian ternyata juga melakukan pelecehan pada adik perempuan Tan dengan bantuan Tan. Ia juga menuntut Tan agar berhubungan laki yang lebih muda darinya agar ia dapat mempertahankan masa mudanya. Selanjutnya diketahui dalam praktek itu Tan juga memaksa adik laki-lakinya sendiri yang berusia 16 tahun untuk berhubung demi menuruti perintah Adrian Lim. Pada tahun 1976, seorang ibu membawa dua anak perempuannya. Salah satu anak perempuan wanita itu bernama Ho Ka Hong. Ho Ka Hong diketahui sudah menikah pada saat itu dengan seseorang yang bernama Benson Loh Ngakwa. Ibu Ho pada waktu itu membawa dua anak perempuannya untuk disucikan oleh Adrian Lim. Namun seperti kebanyakan yang terjadi dengan kliennya, Adrian pun mulai memanipulasi kedua wanita itu untuk dengannya sebagai ritual. Adrian kala itu agaknya mulai tertarik pada Ho. Akhirnya ia memanipulasi Ho dan sengaja menjauhkannya dari keluarganya agar ia mau menjadi kekasihnya. 3 bulan setelah pertemuannya dengan Adrian, Ho pun meninggalkan suaminya dan akhirnya menjadi kekasih kedua Adrian Lim. Mengetahui hal itu, suami Ho yang mulai curiga pun menyambangi kediaman Adrian dan mengamati apa yang dukun itu lakukan pada istrinya. Namun Adrian pun menggunakan triknya pada Benson, suami dari Ho. Dengan manipulasi, Adrian meminta Ho dan Benson melakukan ritual mandi bersama di apartemen Adrian. Ketika ritual sedang berlangsung, Adrian kemudian menyetrik sampai ia meninggal dunia. Kasus kematian Benson pun masih dalam proses ketika peradilan ini terjadi. Setelah meninggalnya Benson,
Ho rupanya menjadi depresi. Ia juga sempat dirawat di rumah sakit jiwa dan dinyatakan mengalami gangguan jiwa skizofrenia. Namun tak lama Ho pun memutuskan menghentikan pengobatannya dan kembali tinggal bersama Adrian Lim. Dalam prakteknya, Adrian Lim akan meminta kedua istri yang tinggal bersamanya, yaitu Tan dan Ho, untuk meyakinkan para kliennya agar menjadi yang ia sebut istri suci. Para wanita itu diperdaya agar Adrian dan juga memberikan uang padanya. Pada saat penangkapan oleh polisi diketahui bahwa Adrian Lim mempunyai 40 orang istri suci. Pada akhir tahun 1980, Adrian Lim ditangkap polisi karena meminta. Wanita itu bernama Lucy Lau Kok Huang. Ia merupakan pramuniaga kosmetik door-to-door. Pada saat itu ia mendatangi apartemen Adrian untuk menawarkan produk kosmetik miliknya. Namun Adrian menyekapnya selama beberapa minggu. Setelah puas dengan Lucy, Adrian akhirnya melepaskan Lucy. Tidak lama kemudian Lucy melaporkan Adrian ke polisi. Adrian Lim pun ditangkap oleh polisi. Namun atas bantuan dari istrinya Tan, Adrian dapat dibebaskan dari penjara dengan jaminan. Hal ini mengharuskan Tan untuk datang ke kantor polisi 2 minggu sekali dan memperpanjang jaminannya. Karena frustasi, Adrian merencanakan untuk mengalihkan perhatian polisi dengan serangkaian. Adrian juga percaya bahwa anak-anak yang akan persembahannya kepada Dewi Kali yang akan membantunya lolos dari penjara atas kasus. Adrian juga meminta dua istrinya Tan dan Ho untuk mencari anak-anak yang tepat untuknya. Dan pada tanggal 24 Januari 1981, Ho menemukan Agnes yang sedang menunggu saudaranya di depan gereja. Kedua wanita itu kemudian membujuk Agnes untuk ikut bersamanya dan membawanya ke apartemen Adrian. Disinilah Agnes diberi obat tidur oleh Adrian. Setelah Agnes tidak sadarkan diri, ia melakukan kepadanya. Kemudian ketika Agnes tersadar, Adrian membawanya ke toilet dan bersama kedua istrinya, ia brutal. Setelah memastikan Agnes sudah meninggal, mereka memasukkan jenazah Agnes di dalam sebuah tas dan membuangnya di depan lift blok 11. Setelah hampir 2 minggu semenjak, Adrian kemudian menginstruksikan kepada Tan dan Ho bahwa ia menginginkan anak laki-laki sebagai tumbal. Ia berencana akan memeras keluarga Ghazali terlebih dahulu dan seperti sebelumnya para istrinya lah yang akan keluar untuk mencari korban. Ho mengatakan bahwa ia memilih Ghazali karena Ghazali mengingatkan ia dengan mendiang suaminya Benson. Seperti pengakuan sepupu Ghazali, seorang wanita mengajak Ghazali pergi dengan taksi. Ia adalah Ho. Ho meminta bantuan Ghazali untuk membantunya mengambil barang di apartemen milik temannya. Ghazali dan Agnes, kedua anak malang ini dengan lugunya mengikuti Ho dan Tan karena mereka mungkin melihat para wanita ini tidak berbahaya. Namun tidak disangka-sangka para wanita ini adalah seorang iblis. Selanjutnya setelah mendapatkan Ghazali, ia diberi obat tidur sampai tidak sadarkan diri. Adrian membalih karena Ghazali terus berontak. 3 orang itu akhirnya Ghazali meninggal karena sesak nafas. Setelah terbongkar semua kebejatan Adrian Lim, Tan Mu Choo dan Ho Ka Hong di pengadilan, akhirnya pada tanggal 25 Mei 1983, Hakim Sinaturai selaku pemimpin sidang membacakan putusannya. Hakim menganggap Adrian Lim keji dan bejat dalam menjalankan rencananya. Hakim Sinaturai dan Hakim Chua memutuskan bahwa Tan adalah orang yang licik dan jahat dan dalam kondisi sadar ketika melakukan tindakan menjijikan dan jahat itu. Namun para hakim menganggap Ho Ka Hong merupakan orang yang sederhana dan mudah dipengaruhi. Meskipun dia menderita skizofrenia, mereka berpendapat bahwa ia dalam keadaan sadar selama pembunuhan. Oleh karena itu, ia harus bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Ketiga terdakwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan menerima hukuman mati. Hukuman tersebut merupakan satu-satunya hukuman yang sangat tepat untuk pembunuhan sekejam itu. Tan Mu Choo dan Ho Ka Hong tidak bereaksi terhadap hukuman mereka. Namun Adrian Lim terlihat berseri-seri dan menangis sambil mengatakan, "Terima kasih tuanku," saat ia dibawa keluar ruang persidangan. Adrian Lim menerima hukumannya dan melepaskan haknya untuk mengajukan banding. Tetapi para wanita itu, Tan Mu Choo dan Ho Ka Hong, mengajukan banding atas hukuman mereka. Tan Mu Choo dan Ho Ka Hong serta para pengacaranya mencoba menggunakan kondisi gangguan jiwa mereka guna meminta pengampunan dari hukuman mati.
Mereka juga mengajukan banding sampai tingkat Dewan Penasehat London dan Presiden Singapura Wee Kim Wee, namun banding tersebut ditolak. Selama menunggu untuk menjalani hukuman mati di penjara Cheng-i, ketiganya dibimbing oleh pastor dan suster Katolik. Adrian Lim menolak menemui konselor selama menunggu hukuman mati. Pada tanggal 25 November 1988, Adrian Lim 46 tahun, Tan Mu Cho 35 tahun, dan Ho Ka Hong 33 tahun, ketiganya diberikan makanan terakhir mereka dan kemudian dibawa ke Jerat Algojo. Adrian Lim terlihat tersenyum sepanjang perjalanan terakhirnya ke tiang gantungan. Pada pukul 6 pagi, di pagi yang sama, ketiganya dieksekusi dengan cara digantung dan kemudian dinyatakan meninggal. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune.